Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara daftar beasiswa di Arab Saudi melalui website Study in Saudi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tonton video ini sampai habis. Ada beberapa informasi penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama, beasiswa ini hanya untuk S1 saja. Jadi yang cari-cari S2 ataupun S3 itu belum tersedia. Insya Allah mungkin sekitar beberapa bulan ke depan akan dibuka jenjang S2 maupun S3. Daftarnya wallahu alam ya, belum kita tahu apakah melalui website kampus langsung atau melalui platform ini atau melalui website ini. Kita lihat nanti informasinya ke depannya. Yang kedua, pengajuan beasiswa ini masa pendaftarannya sampai tanggal 7 Desember tahun 2023. Jadi waktunya kurang lebih ada sekitar 3 bulan lagi. Teman-teman jangan tergesa-gesa, persiapkan matang-matang berkas-berkasnya. Kemudian kalau sudah matang baru melakukan pendaftaran. Kemudian yang ketiga, bagi pendaftar perempuan tidak lagi disyaratkan harus mempunyai mahram atau pendamping yang tinggal di Arab Saudi. Jadi bagi antuna-antuna pendaftar perempuan silahkan mengajukan pendaftaran beasiswa ini karena syarat mahram sudah dihapuskan. Kemudian yang keempat, pendaftar bisa memilih maksimal 5 universitas. Sedangkan berbeda dengan tahun kemarin ya, yang mana kalau tahun kemarin kita hanya boleh memilih maksimal 3 universitas. Tapi tahun sekarang kita boleh memilih 5 universitas. Dan setiap universitas kita boleh memilih maksimal 3 fakultas setiap universitasnya. Tentu ini peluangnya sangat besar bagi teman-teman ya. Kemudian yang terakhir di sini, teman-teman yang sudah memiliki akun sebelumnya tidak perlu membuat akun lagi, langsung daftarkan saja dengan akun yang sudah ada supaya tidak terjadi hal-hal yang rancu atau kacau nanti melakukan pendaftarannya. Ya, mungkin itu saja ya informasi penting yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti kalau misalnya ada informasi penting yang lainnya, insya Allah kami akan posting di IG kami, IG saya. Silahkan teman-teman yang belum follow, silahkan follow IG saya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi supaya tidak ketinggalan info-info penting tentang beasiswa ini. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit teman-teman temukan jawabannya, insya Allah kami akan bantu menjawabnya. Silahkan DM saja nanti IG saya. Oke, mungkin itu saja informasi pentingnya ya. Kita lanjut membuat tutorialnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke website Study in Saudi. Ini tampilan websitenya ya, bisa teman-teman lihat. Untuk linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Nah, silahkan teman-teman klik, nanti diarahkan ke tampilan website seperti ini. Sebelum itu teman-teman buka website ini atau melakukan pendaftaran, usahakan pakai laptop ya, karena menggunakan HP itu 100% pasti tidak bisa. Karena ini versinya masih versi beta ya, kan masih tahap masih awal, maksudnya ya masih kurang kuat gitu dan sering error. Dan satu lagi, yang buka website ini nggak hanya kalian saja, bukan hanya orang Indonesia saja, seluruh dunia menggunakan website ini untuk pengajuan pendaftaran beasiswa. Jadi tentunya akan terjadi sering error. Dan juga di laptop kalian usahakan memiliki banyak aplikasi browser ya. Bisa ada Chrome, kemudian Mozilla ataupun Microsoft Edge, Opera Mini. Jadi teman-teman harus punya banyak browser karena kalau error di Mozilla ataupun error di Google Chrome, ini saya menggunakan Google Chrome, teman-teman bisa, kalau misalnya error, bisa buka di browser lain atau di Mozilla. Nah, insya Allah kalau terjadi error, teman-teman bisa buka di browser lain. Insya Allah tidak akan terjadi error lagi atau tidak terjadi error lagi. Kalau misalnya error juga, buka di browser lain, mungkin di Opera Mini ataupun Microsoft Edge. Oke, ini tampilan websitenya ya. Kemudian ada juga saya sediakan di deskripsi buku panduan pendaftaran ini. Nah, teman-teman silahkan buka, download. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Karena di sana ada penjelasan persyaratannya, kemudian berkas-berkasnya dari pendaftaran ini,
kemudian pernyataan yang sering diajukan, ada jawabannya juga insya Allah. Kemudian ada daftar universitas juga di sana, dan juga ada banyaklah penjelasan-penjelasan penting di buku panduan itu. Silahkan teman-teman download dan buka dan baca dengan baik-baik. Dan juga ketika mulai pendaftaran nanti, baca juga panduan tersebut. Karena di sana insya Allah sangat bermanfaat sekali, banyak sekali informasi-informasi tentang pendaftaran ini. Oke, itu saja ya. Kita coba mulai pendaftaran. Sebelum itu saya menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya. Di sini kita lihat ada bahasanya banyak ya, dari bahasa Inggris, bahasa Arab, Prancis, kemudian ada bahasa Melayu. Ya sayang sekali ya udah belum ada bahasa Indonesia ya. Ya mungkin dalam pengajuan pendaftaran selanjutnya nanti insya Allah mungkin akan dibuat menggunakan bahasa Indonesia. Dan di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Silahkan teman-teman yang gunakan bahasa yang mudah teman-teman mengerti, bisa bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Atau mungkin ada teman-teman dari Malaysia mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu. Jadi bahasa yang kalian gunakan ini juga yang akan kalian gunakan ketika mengisi formulirnya. Misalnya bahasa Inggris, maka isi formulirnya juga menggunakan bahasa Inggris. Kalian menggunakan bahasa Arab, isi formulirnya juga menggunakan bahasa Arab. Oke ya, itu saja informasinya. Kita coba memulai membuat akun terlebih dahulu. Kita klik login. Kemudian di sini ada create a new account, buat akun. Kita buat akun. Nah, di sini ada pengisian untuk membuat akunnya. Di sini ada national ID, iqamah ID, order. Karena kita nggak punya national ID atau iqamah ID, maka kita klik order. Kita di sini diminta keterangan email, negara asal, kemudian visual kodenya. Setelah kita isi email dan asal negara, kemudian visual kodenya, kita geser ke bawah, kemudian kita klik next. Kemudian kita diarahkan untuk mengisi biodata diri. Di sini ada Arabic name, kemudian English name, dan ada jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor HP. Di sini ada, kita bahas dulu mengenai nama. Di sini nama ini ada 4 kolom ya, baik itu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Bagi yang bahasa Arab, ya teman-teman isi menggunakan namanya pakai bahasa Arab. Ini bisa disesuaikan dengan dokumen terjemahan kalian, apa bahasa Arab dari nama kalian. Dan di sini ada 4 kata. 4 kata ini dan nama ini harus sesuai dengan paspor kalian ya. Patokannya adalah data di paspor. Dan di sini ada 4 kata. Cara mengisinya bagaimana? Misal ini nama saya ada 3 kata, Ihzar Dinil Haq Basridal. Maka setiap kolom kita isi dengan satu kata dari nama kita. Misal nama saya nih Ihzar Dinil Haq, maka di kolom pertama saya isi dengan kata pertama dari nama saya, kolom kedua kata keduanya, kolom ketiga kata ketiganya, dan kolom keempat kalau misalnya nama kalian ada 4 kata maka diisi dengan kata keempat dari nama kalian. Kalau misalnya nama kalian cuman 3 atau ya cuman 3, maka kata ketiganya kita ulang penulisannya, kita isi kolom keempat ini dengan kata ketiga dari nama kita. Misalnya ini Ihzar Dinil Haq Basridal, itu gak mengapa. Kalau misalnya cuma 2 bagaimana? Kita tambahkan saja dengan nama ayah kalian. Karena nama saya ini di paspor itu ada tambahan nama ayah saya. Karena nama saya itu cuma 2 kata, maka saya tambahkan ke imigrasi tambahan nama, yaitu nama ayah saya. Ya kurang lebih seperti itu. Ihzar Dinil Haq Basridal. Jangan kalian terpatok dengan father name, grandfather atau first name-nya atau family name. Karena ini hanya format seperti ini hanya buat orang Arab, karena orang Arab itu namanya pasti selalu ada nama ayahnya, nama kakeknya, kemudian ada nama familinya. Tapi kalau kita di Indonesia tidak. Di Indonesia tidak seperti itu format namanya. Bahkan nama kita itu panjang-panjang. Maka kita isi dengan kolom pertama dengan kata pertama dari nama kita, kemudian kolom kedua dengan kata keduanya, kolom ketiga dengan kata ketiganya, dan kolom keempat dengan kata keempatnya, atau kolom ketiga kata ketiga kita ulang kembali kita isi dengan kata di kolom keempat di sini. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua di sini
Latinnya, bisa kalian sesuaikan saja, mudah. Setelah itu ada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Setelah itu ada tanggal kelahiran, kita pilih, sesuaikan, pilih ya. Kemudian di sini sudah otomatis nanti tanggal hijriahnya otomatis sudah ada nanti. Setelah itu di sini terakhir ada nomor HP, isi dengan format 00, kemudian kode negara, dan lanjutkan nomor HP kalian. Dan usahakan nomor HP ini aktif dan ada WA-nya dan bisa ditelepon ya, karena memang kalau misalnya nanti ke depannya ada yang informasi penting, bisa nomor WA kalian yang akan dihubungi, nomor kalian dihubungi, jangan sampai tidak aktif. Setelah itu kita klik next, kemudian kita disuruh memilih email atau nomor HP yang akan dikirimkan kode verifikasi. Kita pilih email saja, kemudian kita klik next. Kemudian kita di sini akan kita masukkan kode yang dikirim ke email kita. Kita cek email kita, ada masuk pesan dari aplikasi itu, dari websitenya. Kita klik ini, kodenya yang dikirim ke kita. Kita kopas, kemudian kita masukkan ke sini. Dan kita di sini diberikan batas waktu 60 detik untuk mengisi, untuk memverifikasi kodenya. Kemudian kita klik save. Setelah itu sukses ya, sudah berhasil kita memverifikasi. Baru memverifikasi email kita. Kita tunggu saja beberapa saat. Kemudian kita diarahkan ke tampilan website seperti ini. Kemudian kita klik login kembali. Nah, di sini kita diarahkan untuk membuat password, karena tadi hanya verifikasi email saja. Maka kita disuruh untuk membuat password. Kita tunggu beberapa saat. Nanti akan ada pesan ke email kita kembali untuk membuat password. Pesan seperti ini, bisa teman-teman perhatikan. Kemudian kita klik set password link. Di sini kita disuruh untuk membuat password kita. Yang mana harus di sini penjelasan karakter dari passwordnya ada sekitar 8 sampai 16 karakter. Kemudian terdiri dari huruf besar, kemudian huruf kecil, dan ada tanda baca dan angka. Sesuaikan saja dengan ini, bisa teman-teman lihat. Ini contoh formatnya, isi dengan nama teman-teman saja biar lebih mudah. Kemudian kita klik send. Setelah itu kita sampai di tampilan seperti ini. Kita coba login kembali. Kita masukkan email dan kata sandi yang kita buat tadi. Setelah itu kita klik dukhul. Kemudian kita sampai ke tampilan website seperti ini, menandakan bahwa kita sudah berhasil membuat akun dan passwordnya. Kemudian selanjutnya kita ini sudah berhasil ya, ini menandakan sudah berhasil kita buat akun. Kemudian selanjutnya kita logout website ini, karena website ini bukanlah website pendaftaran, karena ini website buat akun. Caranya bagaimana? Bisa kita logout dari di sini, kita logout langsung, atau kita tutup tabnya aja. Kita tutup tabnya, kemudian kita masuk ke website Study in Saudi. Oke teman-teman, kita coba kembali masuk ke website Study in Saudi ini. Caranya bagaimana? Kita klik apply to study now atau login, boleh bebas. Kita pilih aja yang ini, apply to study now. Kemudian kita klik login. Di sini ada keterangan seperti ini, maka berarti Google Chrome itu tidak bisa kita gunakan atau saya gunakan buat pendaftaran ini. Maka saya coba masuk menggunakan Mozilla Firefox. Kita coba ulang lagi. Di sini bisa. Alhamdulillah di sini bisa masuk menggunakan Mozilla. Jadi teman-teman kadang di sini sering terjadi errornya sering terjadi di sini. Maka teman-teman tadi sudah kita ingatkan di awal,
kalau bisa punya aplikasi browser yang banyak, entah itu Mozilla, entah itu Google Chrome, kemudian Opera Mini, Microsoft Edge, dan browser-browser yang lainnya. Oke, kita coba isi untuk masuk ke formulir pendaftaran. Bagaimana cara masuknya? Yaitu mudah saja. Pertama, kita masukkan di username ini dengan email kita. Kemudian password ini kita masukkan password yang kita buat tadi. Setelah itu kita isi kode visual ini dan kita klik dukhul. Setelah itu kita akan dapat pemberitahuan seperti ini. Silakan kita klik, langsung kita checklist saja. Kemudian boleh juga kita klik, ini ada pemberitahuan, bisa teman-teman baca. Setelah itu kita klik agree. Oke, setelah itu kita mendapati halaman seperti ini. Bisa teman-teman cek ya sampai ke bawah. Saya sudah isi tadi sebelumnya. Oke, kita coba jelasin satu-satu. Ini adalah data akun kita yang kita isi tadi. Tapi karena di sini ada salah ya. Ini huruf dot harusnya huruf qaf. Tapi nggak apa-apa, ini cuman tutorial saja. Tapi jangan sampai kasus seperti ini terjadi kepada teman-teman. Kemudian di sini ada keterangan data teman-teman yang akun tadi. Di bawahnya di sini ada personal details. Di sini kita disuruh mengisi personal details kita. Di sini ada negara. Kolom 3 kolom ini kita isi dengan negara Indonesia saja. Kemudian di sini ada tempat dilahirkan. Kota tempat dilahirkan, pilih Barus. Ini sesuaikan dengan data di paspor teman-teman. Kemudian di sini ada sosial statusnya apa, kemudian apakah berkebutuhan khusus, ya. Kita klik yes atau no, kita klik no saja. Kemudian ini job details, apakah teman-teman itu seorang pekerja. Kalau kita klik yes, maka kita disuruh untuk mengisi apa jenis pekerjaannya dan bekerja di mana. Tapi kalau kita klik no, maka keterangan tersebut tidak perlu kita isi. Lalu di bawahnya ada passport details. Di sini kita disuruh untuk mengisi data paspor kita. Ada nomor paspor, kemudian jenisnya pilih normal saja. Kemudian di sini tanggal dilahirkan paspornya. Nah, di sini kita pilih saja sini yang sebelah kanan ini. Nanti yang tanggal hijriahnya akan otomatis, nggak perlu kita cari nanti lagi tanggal hijriahnya. Kita klik aja yang masehinya ini sebelah kanan, nanti hijriyahnya akan mengikut. Kemudian terakhir di bawah ada tempat diterbitkannya paspor. Ini kita klik saja sesuai paspor kita, semoga. Kemudian sebelum kita save and continue, kita cek dulu satu persatu jangan sampai ada yang salah. Walaupun cuman satu huruf ya, usahakan jangan sampai ada yang salah. Kita cek sekali lagi, kemudian yakin sudah tidak ada yang salah, baru kita klik save and continue. Oke, di halaman selanjutnya kita disuruh untuk mengisi alamat dan kontak details kita. Di sini ada nomor HP alternatif, silakan teman-teman masukkan nomor HP kedua atau nomor HP orang tuanya, atau bebas lah pokoknya nomor HP alternatif. Kemudian di sebelah kanannya ini ada disuruh kita memilih letak geografis dari tempat tinggal kita. Misal saya berada di Sumatera di Indonesia, berarti sebelah barat dari Indonesia, west of the country. Kalau teman-teman di Jawa mungkin west juga ya. Dan begitu juga selanjutnya. Sesuaikan dengan letak waktu di Indonesia, itu juga bagus sebagai patokan. Kemudian di sini ada region atau provinsi Sumatera Utara, kota atau kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian ada kecamatan Barus, kemudian nama jalan Syekh Rukunuddin. Kemudian di bawah di sini ada nomor rumah, kemudian ada apartemen, kalau nggak ada bisa diisi dengan 00. Nomor rumah juga kalau nggak ada bisa diisi dengan 00. Kemudian ada zip kode atau kode pos. Kemudian ada post box juga diisi 00. Kemudian di paling bawah di sini kita disuruh untuk memasukkan detail akun media sosial kita. Di sini ada Twitter dan Facebook. Kita masukkan link akun Twitter kita. Link akun media sosial kita. Di sini ada link akun Twitter dan ada link akun Facebook. Bisa teman-teman cek di panduan juga bagaimana cara mencarinya, atau bisa juga tadi di YouTube cara mendapatkan link akun Twitter atau link akun Facebooknya. Kemudian LinkedIn bisa kita klik, kita isi not exist, atau YouTube juga bisa
kosongkan saja atau ditulis not exist ini. Kemudian sebelum kita save, kita cek sekali lagi, jangan sampai ada yang salah dalam pengisiannya. Kalau sudah yakin tidak ada yang salah, maka kita klik save. Kalau teman-teman mendapati tampilan seperti ini, maka solusinya adalah kita klik cancel aja. Setelah itu akan diarahkan ke browser kembali ke sini. Kemudian kita apply to study now, kita klik apply to study now. Kita tunggu. Nah, kemudian kita sampai ke tampilan seperti ini. Maka solusinya tadi itu ya tinggal klik cancel, kemudian kembali ke website awal tadi, tampilan awal website. Kemudian kita klik apply to study now kembali. Kemudian sampai kita halaman seperti ini. Setelah itu kita klik ini, kita checklist. Kemudian kita pilih ini jenis beasiswa, kita pilih eksternal. Setelah itu kita klik save on continue. Oke teman-teman, kita masuk ke halaman kedua dari pengisian ini. Coba kita jelaskan satu-satu. Di sini ada beberapa informasi yang harus kita isi. Yang pertama di sini adalah apakah kamu memiliki nomor iqamah atau KTP tinggal di Arab Saudi, KTP Saudi. Kita klik, kita pilih no. Kemudian di sini di mana tempat dikeluarkannya visa, kita pilih Jakarta. Nanti kalau misalnya diterima, kita pengennya keluar visanya di mana, nanti kita pilih Jakarta, karena Jakarta tempat keluar visanya kalau di Indonesia. Kemudian ini kita dimintai alasan kenapa memilih belajar di Arab Saudi. Nah, di sini teman-teman harus maksimalkan apa alasan mengapa pilih belajar di Arab Saudi. Oke, kita geser ke bawah. Di sini ada diminta keterangan ayah dan ibu kita. Di sini ada nama ayah, kemudian negara asalnya, negara tempat tinggalnya, dan jenis pekerjaannya. Keterangan ibu juga seperti itu, nama ibu, negara asalnya, kemudian negara tempat tinggalnya, dan pekerjaannya. Lalu kemudian di bawahnya ada dimintai tentang income kita selama 1 tahun, atau uang yang kita butuhkan selama setahun, atau kebutuhan kita berapa habisnya dalam setahun. Ini bisa kita pilih ya. Ini dikonversikan ke dolar. Coba teman-teman perkirakan berapa pengeluaran teman-teman selama setahun saat ini gitu. Kemudian setelah dihitung, dari mana asal uang tersebut, apakah dari orang tua ataupun dari pekerjaan, silahkan dipilih asal dari uang tersebut. Kemudian di bawahnya di sini ada identitas si pemberi rekomendasi. Di sini diminta namanya, alamatnya, kemudian nomor HP dan emailnya. Setelah itu paling bawah di sini terakhir, apakah pernah menerima beasiswa di Arab Saudi? Jawabannya no. Setelah itu kita cek kembali dari atas, jangan sampai ada yang salah. Setelah yakin tidak ada lagi kesalahan, tidak ada salah isi, maka kita klik save on continue. Oke teman-teman, kita masuk ke halaman ketiga. Di sini juga kita diminta mengisi beberapa keterangan. Yang pertama di sini jenjang yang yang diminati. Di sini ada diplom sama bachelor atau S1. Kita pilih bachelor. Kemudian kita klik ini ya, add ini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan keterangan dari sekolah kita. Pertama di sini minta sekolah asal dari negara mana. Indonesia, kita pilih Indonesia. Kemudian tipe ijazahnya. Di sini ada tiga pilihan ya. Yang pertama government, ini ijazah yang lambang Garuda ya. Ijazah lambang Garuda. Kalau ijazahnya lambang Garuda maka government. Tapi kalau dia mengajukan ijazah pondok tapi sudah muadalah dengan beberapa kampus di Arab Saudi, maka pilih ahliyatul muta'ammidah. Nah, kalau kita pilih ahliyatul muta'ammidah, nanti sekolah kita akan terlihat nanti nama-nama sekolah kita. Akan kita pilih nanti, tidak perlu kita nulis namanya. Tapi kalau ahliyah, dia ijazah pondok tapi tidak ada hubungan dengan Arab Saudi.
atau kampus-kampus di Arab Saudi. Jadi 3 jenis ijazah yang boleh kita ajukan nantinya. Pertama, ijazah yang ada lambang Garudanya itu ijazah nasional. Kedua, ijazah yang ada hubungan dengan beberapa kampus di Arab Saudi. Yang ketiga adalah ijazah pondok. Kalau di sini saya ajukan ijazah nasional misalnya. Kemudian di sini ada diminta nama sekolah. Nah, tadi kalau kita memilih ijazah kita memiliki hubungan dengan muta'ammidah, aliyah muta'ammidah tadi, maka kita akan mencari nama sekolah kita, nanti ada disediakan di situ. Tapi kalau misalnya sekolah kita tidak ada hubungan sama sekali, maka kita tulis sendiri nama sekolahnya. Misalnya kita tulis nama sekolahnya, misalnya gitu. Kemudian di sini tanggal dikeluarkannya ijazah, misalnya ya, kita pilih Agustus sembarangan saja, dan hijriahnya nanti akan mengikut saja. Jadi kita isi yang tanggal masehinya, yang hijriah nanti akan terisi otomatis. Kemudian di sini grade dari nilai dari ijazah teman-teman berapa, sesuaikan ya. Misalnya very good ya, kalau misalnya 80 berapa grade-nya di sini gitu. Untuk informasinya bisa teman-teman cek di deskripsi, ada di panduan juga ada. Kemudian di sini berapa nilai rata-rata teman-teman, misalnya 90. Kemudian di sini ijazah jurusan teman-teman, jurusan apa di ketika SMA-nya. Kalau saya jurusan agama, maka saya pilih syar'i atau adabi. Setelah itu, setelah teman-teman pastikan tidak ada yang salah, maka kita klik submit. Nanti akan muncul keterangan sekolah teman-teman seperti ini. Bentar, ini ada salah dikit ya, bisa kita perbaiki. Ini 90, kita buatlah 89 misalnya, karena very good ya. Kita submit. Kemudian di sini dimintai apa hobi kita, misalnya membaca atau reading ya. Kemudian di sini pernah ikut kegiatan apa yang positif, misalnya boleh saja kita isi imam masjid, atau pernah ikut bersih-bersih, ataupun pernah ikut hal-hal volunteer lainnya lah, pokoknya yang sifatnya kegiatan positif. Setelah itu perhatikan sekali lagi tidak ada yang salah. Kemudian kita klik, setelah itu tidak ada lagi yang salah, kita klik save and continue. Oke teman-teman, kita masuk ke halaman keempat. Di sini kita diminta untuk memasukkan detail dari penggunaan bahasa kita. Di sini ada di pertanyaan pertama, apakah kamu bisa menggunakan bahasa Arab? Kalau no, kalau tidak bisa klik no, kalau bisa klik yes. Kemudian pilih tingkatan dari kualitas bahasa Arab kalian, misalnya beginner ya. Kemudian setelah itu, apakah kamu menguasai bahasa yang lain selain bahasa Arab? Kalau tidak ada, klik no. Kalau ada, klik yes. Misalnya kita klik yes, kita masukkan bahasa apa yang kita kuasai selain bahasa Arab. Misal bahasa Indonesia, boleh bahasa Indonesia. Kemudian klik seorang native ya. Kemudian kita submit. Boleh kita tambah lagi, sebanyak-banyaknya juga gak masalah. Kemudian misalnya bahasa Inggris, kita masukkan jenis pernah kita ikuti tes bahasa sertifikatnya, misalnya TOEFL. Kita masukkan kualitas dari bahasa Inggris kita. Setelah itu kita klik submit. Setelah itu setelah kita isi keduanya, maka kita klik save on continue. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian kelima atau halaman kelima. Di sini kita diminta untuk memilih universitas dan fakultas yang kita inginkan. Ini gambaran halamannya. Bagaimana cara memilih universitasnya? Pertama, kita klik dulu Add University. Di sini ada beberapa keterangan yang mana kita boleh maksimal memilih 3 fakultas. Kemudian selanjutnya ini, dan di sini ada kita disuruh boleh menceklis boleh enggak. Maksudnya gimana? Kalau misalnya ini kan asal
asal program ini adalah beasiswa. Tapi kalau misalnya nih kita udah ajukan, kita udah pilih beberapa universitas, tetapi kita tidak dapatkan, kita tertolak, kemudian kita klik ini misalnya, maka kita mendapatkan kesempatan bisa kuliah di Arab Saudi dengan berbayar. Ya, asalnya program ini adalah beasiswa. Tapi kalau misalnya kita klik ini, dan kalau misalnya nanti kita tidak diterima program beasiswa ini, maka kita ada kesempatan bisa kuliah di Arab Saudi atau di universitas yang kita inginkan, tapi dengan syarat berbayar. Untuk biayanya nanti akan kita lihat. Misal di sini ada, kita coba masukkan King Abdul Aziz misalnya, King Abdul Aziz University. Di sini ada beberapa fakultas ya, karena kita memilih fakultas. Untuk fakultas yang ada jurusan agamanya itu di Fakultas Art and Humanities ya. Di sini ada Fi'mon in Saudi Riyals. Jadi kalau misalnya kita checklist ini, maka kita, kalau seandainya kita tidak terima program beasiswa ini, maka kita ada kesempatan untuk bisa kuliah di King Abdul Aziz University, tapi dengan syarat berbayar. Berapa bayarnya? Sekitar 8.000 Riyal Saudi, atau kalau didolarkan sekitar 2.133. Mungkin kalau uang Indonesia mungkin sekitar 35 jutaan. Semuanya 8.000 ya, ada yang 10.000 juga. Berarti ada juga yang 1.000 juga ada, kelas desain. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Tapi intinya di sini, kalau teman-teman nggak setuju, kalau misalnya nggak diterima, kemudian dapat program bayar, ya nggak perlu di checklist ini. Karena teman-teman pengen ngambil program beasiswa saja. Tapi kalau teman-teman pengen ngambil program berbayar, kalau seandainya tidak diterima di program beasiswanya, silahkan teman-teman klik ini. Ini mungkin per semester ya, bukan sampai selesai, tapi per semester. Kita pilih 3 universitas, kita pilih 3 fakultas ya, misalnya 3 fakultas. Setelah itu kita scroll ke bawah, kemudian kita klik submit. Nah, di sini kita kelihatan apa saja fakultas yang kita inginkan, nama universitasnya, lokasi kampusnya di mana, websitenya. Kemudian ini karena kita tidak mengklik yes tadi ya, tidak menceklisnya, maka tidak perlu kita tidak masalah insya Allah. Karena ini hanya untuk program yang berbayar. Tapi karena kita pengennya beasiswa, maka tidak perlu kita checklist pemberitahuan yang tadi. Lanjutkan, kalau teman-teman mau nambah berapa lagi universitasnya, lanjutkan ya. Pilih nama universitasnya apa, kemudian cari fakultasnya sampai 3 fakultas, dan begitu juga sampai 5 universitas yang teman-teman inginkan. Kemudian di sini di bagian ke bawah, di sini ada keterangan apabila kalian tidak diterima di universitas yang kalian pilih, maka kalian bersedia, apakah kalian bersedia dialihkan ke universitas lainnya selain yang 5 tadi. Kalau kalian klik yes berarti bersedia, kalau no berarti tidak bersedia. Kalau saya sini sarankan yes saja. Karena kesempatan kuliah di Arab Saudi itu dengan beasiswa, terus kita dekat ke Tanah Haram, sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan ini. Setelah itu, setelah teman pilih-pilih universitas dan fakultasnya, kemudian kita pilih ini bagian yes. Setelah itu kita klik save on continue. Oke teman-teman, kita sekarang berada di halaman ke-6, yang mana di sini kita disuruh untuk memasukkan dokumen-dokumen persyaratan beasiswa ini. Di sini ada dibagi 2 ya dokumennya, ada dokumen wajib dan ada dokumen opsional atau tambahan atau pendukung. Di sini ada banyak ya dokumen yang dipersiapkan, yang mana dokumen-dokumen ini teman-teman harus terjemahkan ke dalam bahasa Arab melalui jasa penerjemah tersumpah, kecuali paspor ya, karena paspor ini sudah dokumen internasional, jadi tidak perlu lagi kita terjemahkan. Kemudian kalau teman-teman sebelumnya memilih fakultas umum, maka di dokumen wajib ini akan diminta sertifikat. Teman-teman harus melampirkan sertifikat mahir bahasa Inggris, entah itu TOEFL atau IELTS. Tapi kalau hanya memilih jurusan agama atau fakultas agama, maka tidak diminta sertifikat bahasa Inggrisnya, dan juga tidak diminta sertifikat bahasa Arabnya. Jadi ini hanya khusus bagi teman-teman yang mengambil jurusan atau fakultas umum. Lalu bagaimana cara mengisi dokumennya?
Kita scroll ke bawah, di sini ada attach dokumen. Kemudian kita pilih filenya, kita masukkan filenya, dan di sini ada keterangan maksimum filenya itu ukurannya 2 MB. Jadi dan format filenya ada JPG, GIF, PNG, dan PDF. Jadi ini format dari dokumennya, tidak boleh lebih dari 2 MB. Lalu di sini bukti kalau sudah berhasil diupload. Kemudian kita pilih jenis dokumen kita. Kita pilih jenis dokumen kita dan usahakan dokumen teman-teman itu sudah berbahasa filenya, nama filenya itu berbahasa Arab atau bahasa Inggris. Ya, ini contohnya sudah berhasil memasukkan filenya. Boleh banyak sekali, banyak-banyak juga boleh. Kita pilih lagi dokumennya. Kemudian kita pilih dokumen yang kategori dokumennya, banyak-banyak, sekali banyak juga bisa. Ya, ini saya sebagai contoh saja. Oke. Setelah itu sudah banyak, misalnya sudah cukup, baru kita klik attach. Kita tunggu beberapa saat. Di sini ini contoh sudah berhasil memasukkan dokumennya. Dan di atas juga sudah di checklist bagian mana yang sudah terupload. Dan begitu juga nanti teman-teman memasukkan dokumen selanjutnya. Oke, setelah kita masukkan semua dokumennya, sudah kita pastikan tidak ada yang salah. Kemudian kita klik save on continue. Maka kita berada di halaman terakhir, yaitu review dan confirm. Yang mana di halaman ini kita mengcek kembali semua data-data kita, jangan sampai ada yang salah. Kemudian di sini kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Bisa teman-teman klik satu persatu ini, yang mana mungkin terjadi kesalahan dalam pengisian atau salah mengupload dokumen. Setelah itu, setelah teman-teman yakin tidak ada lagi yang salah, semuanya sudah betul, tidak lagi ada kemungkinan salah, maka kita klik submit. Tapi ingat, kalau kita sudah klik submit, maka kita tidak bisa lagi merubah atau mengganti dokumen kita. Jadi teman-teman harus teliti di sini. Jangan sampai kita sudah submit, tahu-taunya masih ada dokumen atau pengisiannya yang salah. Jangan sampai seperti itu. Karena itu pastinya menjadi faktor terbesar teman-teman tidak diterima. Karena entah itu salah isi atau dokumennya juga salah upload, pasti hal-hal seperti ini akan menjadi penyebab utama teman-teman tidak lolos beasiswa ini. Oke teman-teman, sudah pasti ya, misalnya ini kita sudah pasti tidak ada lagi yang salah, dokumennya udah benar, kemudian isiannya juga udah pas, maka kita klik submit. Kita klik submit. Kemudian kita tunggu sebentar. Maka kalau sudah tampilan seperti ini, kita scroll ke atas, ada request has been sukses semuanya, sukses submit, maka kita sudah berhasil melakukan pendaftaran. Dan dibuktikan juga di sini kita tidak bisa lagi mengganti atau memperbaiki dokumen-dokumen kita. Dan juga kita mendapatkan pesan email di email kita bahwasanya kita dapatkan nomor pendaftaran dan konfirmasi bahwasanya kita sudah sukses melakukan pendaftaran. Itu tanda bahwasanya kita sukses melakukan pendaftaran. Dan di sini juga ada keterangan lain bahwasanya kita juga sudah sukses melakukan pendaftaran, yaitu status kita di website ini Study in Saudi yang tadinya my pending di sini pindah ke my application di seperti ini. Ini contoh pengajuan yang sudah selesai. Dan di sini ini contoh kalau misalnya teman-teman pernah membuat akun sebelumnya dan mengajukan pendaftaran menggunakan akun yang sama. Seperti ini contohnya. Kalau sudah seperti ini, maka sudah berhasil melakukan pendaftaran. Mungkin itu saja ya video kita, tutorial kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu, mudah-mudahan teman-teman bisa sukses mendapatkan beasiswa ini. Saran saya sekali lagi, jangan sampai teman-teman terjadi kesalahan dalam pengisiannya. Dan saya ketika membuat tutorial ini saja, itu saya menggunakan 3 browser.
yaitu Google Chrome, kemudian Mozilla, dan juga satu lagi tadi Opera Mini. Karena tadi ketika saya memilih jurusan ijazah itu jurusannya nggak kelihatan, nggak nampak. Kemudian saya coba masuk ke Opera Mini, di situ nampak. Jadi memang kita harus coba, kalau bisa, kalau nggak bisa di browser ini, coba browser yang lain. Jadi ini tadi pesan kami di awal, pesan saya di awal, harus punya, teman-teman harus punya aplikasi browser yang banyak di laptopnya. Ini melalui laptop saja sudah sangat ribet, apalagi pakai HP pasti nggak bisa. Jadi teman-teman kalau menggunakan HP pasti nggak bisa. Lalu bagaimana solusinya? Ya bisa teman-teman pergi ke, kalau bisa teman-teman bisa pinjam laptop temennya atau pergi ke warnet untuk melakukan pendaftaran ini. Karena ini pendaftaran kita tidak boleh meremehkannya, karena kalau kita lolos kita akan mendapatkan benefit yang sangat banyak. Ya mungkin itu saja dari saya, terlebih dan terkurang mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf ya. Mungkin ada yang salah, dari kurang tepat, mungkin ada kesalahan ketika saya menyampaikan. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan share video ini kepada teman-teman kalian supaya mereka mendapatkan manfaatnya juga. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.